6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Iya. jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan dia akan membangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak ada Bapak Ibu. Jadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 16 bagian A, katakan kepada kita Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi di sini dikatakan Tuhan sendiri yang menarik kita. Ya, Tuhan sendiri. Jikalau kamu tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik, jikalau dia tidak percaya, jikalau dia tidak hidup di dalam Tuhan. Ya kan? Maka saya katakan tadi, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dipanggil masuk ke dalam kehendaknya dan rencananya. Ini menunjukkan bahwa kita istimewa di dalam Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Iya, kita berharga di mata Tuhan. Kalaupun kita tidak berharga kepada manusia, tidak berharga dengan orang lain, tidak berharga dalam gereja, tapi kita berharga di mata Tuhan. Iya, sungguh luar biasa. Coba kita pikirkan ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau tidak ada seorang datang kepada Bapakku, datang kepadaku, kalau tidak ditarik oleh Bapakku yang mengutus aku. Tuhan sendiri yang punya rancangan yang jauh lebih baik dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang sedang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Tapi Tuhan katakan, akulah yang memilih kamu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bukan kita yang memilih Tuhan. Makanya Bapak Ibu, pikirkan baik. Betapa hebatnya, betapa berharganya Bapak Ibu di mata Tuhan. Tapi seringkali kita tidak percaya dengan Tuhan. Ketika dua kita tidak dijawab oleh Tuhan, seringkali kita berkata, mengapa Tuhan? Kok bisa begitu Tuhan? Iya kan? Ketika kita sedang mengalami ujian, kita mengalami proses, sepertinya kita tinggalkan Tuhan. Sepertinya kita berkata, mundur aja, nggak perlu. Ya, tapi coba perhatikan ayat ini. Bukan kamu kata Tuhan, bukan kamu yang memilih, tapi akulah yang memilih kamu. Ya kan? Tidak ada seorang kata kepada Bapakku, kalau ia tidak ditarik, dikatakan di situ. Kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. Wow, luar biasa. Sungguh hebat, sungguh ajaib, sungguh mulia, sungguh berharganya Bapak Ibu di mata Tuhan. Sungguh berharganya kita di dalam Tuhan. Sungguh hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkata, kita berharga di mata Tuhan. Supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan yang menurut ukurannya Tuhan. Tentu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus lebih membuka hati kita kepada Tuhan. Karena kita dipilih dari antara orang-orang jutaan manusia yang lebih hebat, yang lebih pintar, yang lebih kaya, yang lebih bertalenta. Tetapi mengapa Tuhan memilih kita? Apakah karena kita lebih baik? Bukan Bapak Ibu, di Samuel anaknya 16 karena 3 kali gambar yang mana ini si Botak, yang mana ini si Bileb, yang mana ini si Judas. Nggak tahu lagi, ya 16 loh. Makanya ini nggak tahu lagi berapa kilo satu hari. Tapi coba Bapak Ibu berjuang dengan mereka. Bagaimana supaya yang 16 yang Tuhan kasih itu kan bagi mereka. Ada yang menjadi kepala kantor camat, ada menteri, ada bijen, ada tentara, ada polisi, ada pengacara tunggal, ada yang menjadi pengusaha, ada tukang sepatu, ya kan? Orang-orang begitu berjuang. Bapak Ibu itu hebat, hebat. Ada cara. Tetaplah kerjakan keselamatan. Coba buka Filipi pasal yang kedua, ayat 12. Filipi pasal yang kedua, ayat 12. Coba dibaca. Hai saudara-saudaraku, kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ikhlas. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terjadilah sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, Paulus ingatkan jemaat yang ada di Efesus sudah memiliki Bapak Ibu. Kata Paulus, kerjakanlah keselamatanmu dengan taat. Iya, saudara-saudaraku yang dikasih kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan Bapak Ibu, jaga dirimu. Renungkan firman, lakukan
akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Itu Paulus sampai sepertinya ayat ini dia begitu keras bagi mereka, supaya mereka betul-betul menunjukkan identitas mereka yang benar, menunjukkan identitas mereka. Kalau mereka percaya dengan Tuhan, kalau mereka umat pilihan Tuhan, harus jaga keselamatannya, hargai pemberian Tuhan, lakukan yang terbaik, buat hati Tuhan senang. Itu dia. Buat hati Tuhan senang. Ayat 14. Filipi pasal 2 ayat 14. Suruh lakukan, kerjakan, buat hati Tuhan senang. Pikirkan, kalau seperti ini modelnya Tuhan, tentu kita harus berpikir positif Bapak Ibu, supaya hidupku, karena dia berharga. Katakan firman Tuhan, kamu berharga di mataku. Itu kita harus menjaga, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Iya. Kita harus lakukan bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, dan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Orang-orang yang suka bersungut-sungut itu orang-orang yang begil, orang yang suka berbantah-bantahan, orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan. Kita menonton ingatkan kita hari ini, lakukan, jaga keselamatan, pikirkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, supaya hidup menjadi hidup yang berharga di mata Tuhan. Ayat 15. Filipi. Ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan dari hatinya dan saat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Iya. Jadi Bapak Ibu dikatakan firman Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, tadi dikatakan di ayat 14 tadi, lakukan segala sesuatu dan tidak berbantah, bersuruh dan berbantah-bantahan. Katakan di sini lagi, supaya kamu tidak beraib dan bernoda, lakukan dengan tulus, kerjakan firman Tuhan, buat hati Tuhan senang, supaya kamu tidak beraib dan bernoda, karena kamu adalah anak-anak Allah, menjadi umat pilihan Tuhan. Iya, kita dipilih Tuhan. Saya katakan tadi, jutaan manusia Bapak Ibu, lebih hebat, lebih berpendidikan, lebih kaya raya, lebih bertalenta. Kenapa kita dipilih Tuhan? Karena Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik untuk kita. Amin Bapak Ibu? Iya, hargai Tuhan. Oh haleluya. Maka dikatakan punya, mau cinta Yesus selamanya. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Filipi, yang tadi dikatakan di situ ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatan. Kerjakan Bapak Ibu. Kerjakan keselamatan. Pikirkan dirimu di dalam Tuhan. Hargai Tuhan dalam hidup ini. Iya. Hargai Tuhan. Menjadi pembelajaran bagi kita apa yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi hari-hari ini? Coba lihat. Ini bulan Maret, kok musim hujan ya? Kok musim hujan ya? Kok banyak banjir banjir bandang ya? Orang parapat hari Minggu kemarin nggak bisa ke gereja, banjir bandang, lahar keluar Bapak Ibu. Ada 50 rumah yang rusak. Ada jemaat masyarakat bilang, kenapa Tuhan? Tuhan yang punya rencana. Mengapa bisa? Tak bisa ditolak Bapak Ibu. Kenapa Tuhan? Ya Allah, bukan terjawab, bukan bersyukur dengan Tuhan. Dia tidak menyerahkan diri dengan Tuhan, tetapi ya Allah, kenapa Tuhan? Coba pikirkan baik, supaya kita menjadi baik dan berdoa. Amin. Pikirkan kebaikan Tuhan dalam ini. Kamu berkata, bukan karena kehebatan, bukan karena pilihan, iya, bukan karena kekayaan, bukan karena fasilitas kamu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan semata. Wah, hidup ini ada kesempatan. Ada pikirkan bagaimana cari duit banyak, tidak. Uang perlu, harta perlu, tapi pikirkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, pikirkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan hanya lihat orang sana, tapi lihat dirimu dalam Tuhan. Kenapa ya? Baru 2 tahun kok dia ikut Tuhan, kok bisa hebat begitu ya? Ya hebatlah, karena dia lakukan, dia percaya, dia berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Hebat Bapak Ibu. Lihat,
tidak pernah terpikir dengan hari Minggu kemarin apa yang terjadi? Tidak pernah terpikirkan itu banjir-bandang itu. Ya, tidak pernah terpikirkan. Tapi Tuhan bekerja menurut keturunan Tuhan. Kita bukan menghakimi, tapi fakta yang terjadi. Tidak menghakimi Bapak Ibu. Artinya di situ supaya mereka juga menyadari diri mereka di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi, uang perlu, kekayaan perlu, harta perlu, tapi jangan lupakan Tuhan dalam hidup. Semuanya sakit mata. Sakit mata. Hari Jumat kemarin di kami berapa? Di Batam sama yang terjadi dalam desa tidak bisa. Ada misi sapi di Nami, memiliki di tangga. Saya lihat, saya kenal dengan ikan tersebut. Waktu saya tinggalkan dia baru kurang lebih bersatu. Tapi saya ingat-ingat sepertinya anak si A. Saya langsung tak dia. Kamu memiliki anaknya siapa? Ini mama bukan? Iya. Aku kenalnya juga. Oh, dia jadi 35 tahun kita gak jumpa. Kau kenal aku? Kamu dia. Dan bapaknya siapa? Bukan loh. Adiknya. Begitunya. Dia bilang 1 meter. Di jalan besar loh. Jalan raya. Iya, toko-toko tutup Bapak Ibu. Toko-toko tutup. Pandil. Kalau Bapak pernah tahu itu. Pandil. 1 meter airnya. Baru tidak bisa lewat. Ngeri loh. Tapi hati teman-teman katakan supaya kamu tidak berlari, tidak bernoda sebagai anak Allah, tidak bercerah di tengah-tengah angkatan yang berrohaninya, yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Tuhan mau hidup kita ini bercahaya, memberi terang. Karena angkatan ini adalah angkatan yang kata Tuhan. Dikatakan kepada kita telah kerjakan keselamatanmu, jaga dirimu. Jangan mudah terpancing dengan apa ya situasi yang terjadi ini Bapak Ibu. Ya kan? Jangan terpengaruh dengan gosip. Jangan mudah diprovokasi orang. Tapi hidupmu pikirkan. Iya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan supaya kita tidak bernoda dan bernaik dan kamu bercahaya antara mereka sehingga hidupmu menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Pemilihan Tuhan atas hidup kita seharusnya lebih kita bersyukur dengan Tuhan karena Tuhan yang memilih kita, bukan pendeta yang memilih kita, bukan organisasi yang memilih kita, bukan dorongan tubuh yang memilih kita, bukan budak-budak yang memilih Bapak Ibu. Sampai dikatakan firman Tuhan, pemilihan Tuhan atas hidup kita seharusnya kita lebih bersyukur, menghormati Tuhan dan semakin menyadari hidup kita, mengasihi hidup kita. Tuhan memilih kok, bukan gereja yang memilih. Tuhan memilih, bukan dorongan tubuh yang memilih. Ya, karena tidak bisa kalau waktu membawa kita ke surga. Dorongan tubuh orang di surga. Ada yang diiba, ada yang kotor. Itu dia ada mau. Kalau orang kamu, minder memberi kamu. Kalau yang mau dorong, dulu mobilmu 20 hektar satu, apalah tulangin aku sokku mau. Ini loh, tulangin aku sokku mau. Ini loh, jangan dulu. Dengan arah biaro, masa-masa RSP, gak usah lebih lama lagi. Karena didikus yang namanya. Roy mana masih beda sama udah dapat bersuara halus-halus, iya kan? Ada orang, Pak, di maju rumah, tidak kan? Menurut Tuhan tahu, kita kan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yang setuju kata kami, Tuhan yang memilih Bapak Ibu. Apa itu Tuhan dalam hidupmu? Pikirkan Tuhan dalam hidupmu. Betapa bahagia Tuhan. Haleluya. Bangga Bapak. Berharga di mata Tuhan. Makanya lakukan, tetaplah berjaga keselamatan. Amin. Amin. Supaya kamu jangan tertutup
Jangan lihat tahu. Dikatakan firman Tuhan. Ayo dah, Filipi pasal 2. Saya lagi turunkan dulu. Iya. Filipi 2 ayat 12. Iya. Saudara-saudaraku yang dikasihi, kamu senantiasa taat karena kamu telah dikatakan itu. Karena itu, kepada kerja keselamatanmu dengan aku dan engkau. Iya, kerjalah keselamatanmu. Ini bukan perintah saya, ini firman Bapak Ibu. Ini bukan perintah GSK, firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itulah firman. Betul? Iya, Allah adalah firman. Karena itu Bapak Ibu, kita seharusnya betul-betul menilai diri kita. Yang seharusnya kita diberkati oleh Tuhan. Dibinasakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi Tuhan pilih kita. Tuhan panggil kita. Tuhan sadari hidup kita. Karena itu Bapak Ibu dari Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8. Iya, sebentar lagi ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Yang dapat coba dibaca. Haleluya. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Bapak Ibu berarti bukan ayat 8 bukan 12. Iya, ayat 8 bukan 12. Coba tidak itu. Ya, supaya nanti salah disadakan kok beda yang dijawab dengan ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Iya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan ini cuma buat kita hari ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman istana di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkan manusia yang dibentuknya itu. Bapak Ibu, taman Eden sudah hancur secara apa? Secara alami sudah tidak ada lagi. Tetapi yang disebutkan hari ini Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, kita ini adalah Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memanggil kita. Kita ditempatkan supaya kita tidak bernoda dan tiada meraih Bapak Ibu. Karena itu hari ini tidak ada. Sebab oleh karena kasih karunia kita diselamatkan bukan karena perbuatanmu, bukan karena kehebatanmu, diselamatkan oleh iman. Bukan hasil dosa kamu, bukan hasil dosa kamu, tetapi karena kebaikan. Bapak Ibu, cuma katakan kepada kita hari ini, Tuhan Allah membuat taman ini, di taman ini, di sebelah timur. Salah ini sepertinya, banyak. Iya. Sebab karena kasih karunia kamu Iya. beriman, bukan hasil suami, tetapi pemberian Allah. Iya, ini dia. Efesus apa? Efesus 8. Bapak Ibu kasih Tuhan sungguh luar biasa. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Wow, haleluya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Hargai pemberian Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Hargai kebaikan Tuhan. Tuhan tidak ingin kau masuk dalam angkatan yang bengkok, tapi Tuhan ingin hidupmu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Ini buat kita adalah pilihan Tuhan. Dia sudah ditebus oleh darah Yesus. Dia sudah mati bagi kita. Bukan karena dosanya. Dia sehat kita yang harus menerima kutuk itu. Tapi dia rela mati terkutuk supaya kita tidak diselamatkan Tuhan. Dia mati bangkitkan Tuhan lebih daripada diciptakan manusia. Ini bukan karena kita bertalenta, bukan karena kita lebih kaya, lebih pintar, berjabat, tidak, lebih kuat, tapi semua oleh karena Tuhan. Oh, dari ilmu Bapak Ibu, supaya kami menyadari hidup kami dan terus bersyukur dan mengaku bahwa Tuhan sangat baik. Kami sangat berharga di mata-Mu. Kami sangat menyadari hal itu di hadapan-Mu Tuhan. Karena bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kemurahan-Mu supaya kami Tuhan terus menyadari hidup kami. Terima kasih Bapak di surga. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang hadir. Mulai dari yang tertua yang paling kecil, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan jika di antara kami ada yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang letih dan berbeda diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka datang dengan membawa beban, mereka pulang dengan sukacita. Jika mereka datang membawa penyakit,
Mereka pulang dengan kesembuhan. Mereka datang dengan rasa ragu. Mereka tetap percaya dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mereka kami semua yang hadir. Berkati dan berkati. Kami juga berdoa bahwa sidang di momen terus hadir. Jika mungkin karena penyakit, Tuhan sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkan mereka. Jika mungkin Tuhan karena kesibukan, Tuhan berkati mereka. Bahkan mungkin karena faktor cuaca, buah-buah mereka tidak bisa hadir, dengan berdoa Tuhan tolong mereka agar mereka terus ada dan berkabar. Bapak di surga, terima kasih. Bahkan mungkin mereka tidak bisa hadir, oleh karena mungkin mereka Tuhan malas. Tuhan berkati, tambahkan kekuatan, berkati mereka, pulihkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kau berdoa anak-anak sedang di bangku, yang dulu di bangku sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, semua perguruan tinggi. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Anak mereka yang merantau juga diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Anak mereka yang membutuhkan pekerjaan, kami percaya Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Maka persembahan yang sudah mereka berikan buat pekerjaan Tuhan berkati. Kembalikan 30, 40, bahkan 100 kali lipat. Tuhan buka ini dalam Tuhan berkat. Lubung-lubung mereka diberkati Tuhan. Jika mereka petani berkati dari mereka. Mereka yang menjadi pedagang berkati dengan mereka. Mereka Tuhan yang menjadi syukur berkati ketika mereka melakukan tugas mereka sebagai syukur. Jika mereka membawa hajat guru Tuhan berkati mereka. Tambahkan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita juga para pelayan-pelayan Tuhan yang memberikan hati mereka kepada Tuhan, berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan kami yang baik. Haleluya. Bapak Ibu pelihara hatimu dan akal tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak di surga yang memuliakan umatmu yang sedang menyegarah di hadapanmu. Mereka membuka hati mereka hari ini kepada Tuhan, berkati mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka. Tuhan campur tangan bagi mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai mendatang kali kedua. Pulanglah dengan damai. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kata-kata. Amin.